Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul fatihati asyaratun. Fasal ini membahas tentang syarat Al-Fatihah, syarat sahnya Al-Fatihah. Jadi Syekh Salim bin Sumair ini beliau mengerti bahwa memang kitab ini ditujukan kepada orang masyarakat secara umum dengan level pendidikan agama dari dasar, dari basic, maka beliau menjelaskan juga syarat surat Al-Fatihah. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas syarat takbiratul ihram, karena dia bagian daripada rukun, maka agar sholatnya sah, rukun itu harus sesuai dengan tuntunan. Maka dijelaskan syaratnya. Begitu juga surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini kan rukun sholat. Jadi siapapun orangnya kalau dia sholat wajib baca Al-Fatihah. Dia sendiri wajib Al-Fatihah, dia jadi imam wajib Al-Fatihah, dia jadi makmum wajib Al-Fatihah. Dia makmum muwafiq wajib Al-Fatihah, dia makmum masbuk juga wajib Al-Fatihah seukuran dia mendapatkan berdirinya imam. Jadi Al-Fatihah ini rukun. Maka karena ini rukun mesti harus sah. Bagaimana biar sah? Dijelaskan syaratnya. Walaupun dalam syarat 10 ini ada beberapa syarat yang terulang. Artinya ada beberapa syarat yang sudah disebutkan di syarat sebelumnya tapi kemudian disebutkan lagi. Nggak apa-apa kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Fatihah asyarah. Syarat sahnya surat Al-Fatihah asyaratun itu ada 10. Al-awwal yang pertama at-tartib. Yang pertama itu tertib. Tertib itu dalam arti baca Al-Fatihah sesuai urutan ayatnya. Jadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil terus begitu. Jadi tidak boleh ada ayat yang mendahului ayat yang lain yang mestinya memang diakhirkan. Gitu. Bi ayatiya biha ala nadmihal ma'ruf gitu. Yaitu mendatangkan membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan nazam yang sudah diketahui bahwa Al-Fatihah itu mulainya bismillah, akhirnya waladhdallin. Yang kedua, syarat Al-Fatihah al-muwalah. Al-muwalah itu artinya bersambung. Artinya antara ayat 1 dengan ayat 2 tidak boleh ada jeda. Juga tidak boleh diselingi dengan zikir yang bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia bersin. Hasim. Kemudian dia bilang Alhamdulillah. Itu nggak boleh. Zikir Alhamdulillah itu menjadi fasil antara ayat pertama dengan ayat yang kedua. Syaratnya Al-Fatihah setiap ayat dengan satu dan lainnya itu harus nyambung. Tidak boleh diam sebagai jeda, juga tidak boleh diselingi dengan zikir yang asing. Zikir asing zikir asing itu maksudnya zikir yang bukan bagian dari Al-Fatihah. Begitu.
Jadi apa namanya seperti tashmitul atish, mendoakan orang yang bersin atau dia yang bersin kemudian hamdalah, atau juga menjawab muadzin misalnya begitu. Maka kalau itu dia lakukan, maka ketersambungannya berhenti. Artinya dia harus ulang Al-Fatihahnya dari awal. Begitu. Itu kenapa mazhab Syafi'i mengutamakan orang yang mengerti ilmu sholat untuk jadi imam dibanding yang pinter bacanya gitu. Maksudnya yang dibanding yang fasih bacanya. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, kebutuhan untuk ilmu sholat jauh lebih banyak dibanding kebutuhan untuk bacaan sholat. Makanya yang jadi imam tuh yang lebih yang lebih paham begitu. Jadi zikir termasuk zikir sholawat, zikir la ilaha illallah itu fasil, itu pemisah ketersambungan antara ayat satu dengan ayat yang setelahnya. Makanya Al-Fatihah tidak boleh diselingi. Yang mungkin yang terbiasa tuh bab bersin. Bersin, kemudian juga menjawab bersin itu yang biasa terjadi itu. Kalaupun di akhir ada beberapa orang yang mengucapkan Rabbi firli waladhdallin Rabbi firli baru kemudian amin, itu nggak ada masalah karena Al-Fatihahnya sudah selesai. Al-Fatihahnya sudah selesai, kemudian dia mengucapkan Rabbi firli. Amin. Sedangkan amin bukan Al-Fatihah, maka antara waladhdallin dan amin dipisahkan. Itu tidak ada masalah karena amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Toh Rabbi firli itu juga zikir yang maksur dari Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Ketiga, mura'atu hurufiha, memperhatikan hurufnya. Jadi artinya hurufnya itu dibaca sesuai dengan haknya. Artinya kalau dia sin ya dibaca sin, kalau dia shad ya dibaca shad begitu. Jadi hurufnya itu diperhatikan, jangan sampai ada perubahan. Ini dengan segala hormat, mohon maaf, ada beberapa di antara kita yang merubah huruf H jadi kho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz Ahmad. Keputus ya, Ustadz ya? Iya, Mas. Oke. Teman-teman tunggu sebentar ya, kayaknya ada gangguan sambungan dari Ustadz Ahmad Zarkasi. Insya Allah sebentar lagi beliau akan join. Coba kita. Assalamualaikum Ustadz, masih ke mute. Suara saya masuk 1, 2, udah. Udah Kayaknya masuk. memang lagi kurang bagus ini. Tapi Ya, suara saya terdengar bagus, belum kedengeran. Kalau ini jelas ya. Oke. Di saya juga jaringannya lagi kurang bagus Ustadz. Silakan Ustadz.
Iya, yaitu hurufnya diperhatikan. Ya, mampu untuk membaca surat Al-Fatihah dengan baik, katakanlah demikian, maka jangan maju jadi imam gitu. Kecuali emang kalau nggak ada lagi, jadi imamnya bacanya salah, untuk para makmum memang nggak ada yang bisa baca, maka nggak apa-apa itu sholat begitu. Tapi kalau di antara makmum ada yang bisa, sedangkan imamnya salah, maka sholat si yang bisa itu sholatnya tidak sah. Karena dia menjadi makmum bagi orang yang bacaannya tasdidat. Yang keempat, memperhatikan ada 14 tasdid dalam lam tasdid. Ustadz tadi nge-freeze lagi ya. Saya juga sinyal kurang bagus di sini soalnya. Cek. Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad masih nge-freeze. Teman-teman kalau di Ya, sini, oke. Jaringan saya juga jaringan jelek soalnya Ustadz. Yang lancar sih. Satria, Kak Satria. Suaranya jelas nggak? Tes 1, 2, 3. Jelas, Mas Hendy. Oke. Ya Ustadz. Suara saya jelas ya berarti ya? Kalau sekarang iya, tadi sih rada-rada kayak ya masih putus-putus. Sekarang iya. Iya. Nggak apa-apa. Gambarnya ada? Gambar ada. Oh ya, alhamdulillah. Ini tadi dari komputer kita pindah ke HP aja. Iya. Kemudian syarat yang ke-5. Syarat yang ke-5 ini sama seperti syarat yang kedua, yaitu alla yaskuta saktatan tawilatan. Dia tidak boleh diam. Maksudnya tidak boleh ada jeda. Kalau tadi kan syarat yang kedua bersambung. Artinya dalam hal bersambung itu kan berarti memang tidak boleh ada jeda antara ayat satu dengan ayat setelahnya. Ini juga sama. Dia tidak boleh diam yang lama. Diamnya lama dan lamanya tanpa uzur. Itu tidak sah. Artinya kalau seperti itu maka harus diulang. Maka begitu juga ketika ada orang yang menggantikan imam. Jadi imam nih batal. Jadi imamnya baru Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian batal tuh sholatnya dia. Oh, iya, Maka kan dia keluar. Ketika dia keluar, kemudian maju itu imamnya yang baru dari sholat pertama, ketentuannya dia harus ulang Al-Fatihah. Karena ada jeda antara ayat satu dengan ayat setelahnya. Tapi beda cerita ya kalau langsung dia kayak the flash gitu keluarnya, seret-seret. Imamnya keluar cepat, makmum yang depan maju jadi imam cepat gitu. Berarti kan jedanya tuh kecil sedikit. Nah, ini kalau jedanya lama, si makmum yang menggantikan imam itu ulang Al-Fatihahnya. Kecuali kalau selesai Al-Fatihahnya, batalnya selesai Al-Fatihah, maka kan nggak boleh diulang. Jadi walau bolin amin, kemudian dia batal, keluar digantikan oleh makmum yang depan, dan nggak perlu diulang. Gitu. Wala yaskutu saktatan qasiratan, dan juga tidak boleh, ini syarat yang ke-6, tidak boleh diam yang sebentar
Tapi diam yang sebentar itu yaqsidu biha qat al-qiraah. Diam sebentarnya memang diniatkan, ditujukan untuk memotong bacaan Al-Fatihah gitu. Jadi diam sebentar kalau bukan maksud untuk motong surat Al-Fatihah, tapi karena mungkin dia batuk misalnya, atau dia mungkin sendawa misalnya, itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau diamnya walaupun sebentar tapi memang sengaja untuk memotong ayat, nah itu yang membuat Al-Fatihah tidak sah. Kemudian yang ketujuh, qira'atu kulli ayatiha, membaca. Artinya seluruh ayat dibaca. Dibaca itu dikeluarkan suaranya. Seluruh ayatnya. Wa minha, dan di antara ayat Al-Fatihah adalah basmalah. Jadi bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Ada tiga, ada dua pandangan antara ulama tentang bismillah. Ada yang mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, itu Asy-Syafi'iyah dan juga Hambali. Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Imam Abi Hanifah dan juga mazhab Imam Malik itu bilang surat Al-Fatihah itu tidak ada bismillahnya. Jadi ayat pertama itu langsung alhamdulillah. Cuman dalam dua pandangan ini kemudian ada tiga perbedaan. Pertama, memang Al-Fatihah nggak usah baca bismillah. Ini Al-Malikiyah. Kemudian yang kedua, pandangan Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, yang mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah, tapi ketika sholat tidak dikeraskan. Dia baca cuman nggak dikerasin. Gitu. Ini yang kemudian kita dengar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid lain di negara Saudi Arabia. Karena memang kebanyakan mereka bermadhab Imam Ahmad. Tapi madhab Imam Syafi'i, bismillah bagian dari Al-Fatihah, dan bismillah itu juga dikeraskan dalam bacaannya begitu. Jadi maksudnya semua ayatnya dibaca. Jangan bismillah sampai ar-Rahmanir-Rahim itu bacanya dalam hati kemudian enggak. Jadi harus semuanya dibaca. Dibaca itu mengeluarkan angin daripada mulutnya. Wasamin, yang kedelapan syarat Al-Fatihah adamul lahni, tidak boleh ada kesalahan. Al-mukhil, yang merusak bil makna, yang merusak makna surat Al-Fatihah. Apa itu yang namanya lahan, kesalahan surat Al-Fatihah? Ada dua. Taghyirul i'rabi wa ibdalul harf. Yang disebut kesalahan itu dua. Taghyirul i'rab, merubah i'rab. I'rab itu harokat, merubah harokat. Kemudian yang kedua, ibdalu al-harfi, merubah huruf. Ihdinas siratil mustaqim. Mestinya kan ihdinas sirata. Dia bacanya ihdinas siratil mustaqim. Salah itu. Terus gimana? Ya diulang begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu merubah i'rab, merubah harokat. Alhamdulillahi rabbul mestinya rabbil jadi rabbul alamin. Itu diulang. Atau juga merubah hurufnya tadi, bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillahirrahmanirrahim. Itu juga sama. Maliki yaumiddin. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biasanya tidak ada masalah. Cuman biasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu masalahnya ada pada tasydid. Iyanya gagal pakai tasydid. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka itu ada tuh. Mudah-mudahan teman-teman fitnya enggak begitu ya. Jadi itu surat Al-Fatihah syarat yang ke-8 tidak boleh ada kesalahan al-mukhil yang merubah atau merusak maknanya. Yaitu dua. Ibdalut taghyirul i'rab, merubah harokat, wa ibdalul harfi, atau juga mengganti hurufnya diganti. Gitu. Kemudian yang ke-9, antakuna halatul qiyami fil fardh. Dia baca surat Al-Fatihah dalam keadaan berdiri dalam salat fardu. Kadang masalahnya ada beberapa makmum yang bacanya itu sambil mau ruku. Karena ngejar imamnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina
alaihim ghairil maghdubi gitu. Karena imamnya udah ruku, dia ikut ruku, tapi Al-Fatihahnya belum selesai. Jadi seluruh Al-Fatihah dari mulai awal, Al-Fatihah bismillah sampai waladhdallin itu wajib dibaca dalam keadaan berdiri. Salat fardhu. Tapi kalau salat sunnah boleh. Karena salat sunnah kan boleh dalam keadaan duduk. Begitu. Kemudian yang ke-10 al-ashiru ayyusmi'a nafsahul qiraah. Dia perdengarkan dirinya sendiri bacaan dia. Artinya bacaan yang dia baca bismillahirrahmanirrahim itu minimal kupingnya sendiri mendengar begitu. Ai isma'ahu nafsahu jami' hurufnya in kana kalau dia adalah sahihas sam'i wala laghtun. Kalau dia adalah orang yang kupingnya masih sehat. Kalau dia adalah orang yang kupingnya masih sehat, maka wajib itu suaranya kedengeran. Tapi kalau dia adalah kupingnya yang sudah turun, artinya kesehatan kupingnya udah nurun, maka kan kalau untuk bisa mendengarkan suaranya sendiri, itu agak susah. Yang ada malah dia teriak. Teriak pun dia belum tentu dengar gitu. Nah, itu jadi ngerepotin. Maka orang yang seperti ini cukup yakin bahwa ada angin yang keluar dari mulutnya. Jadi cukup yakin dia merasa bahwa memang dia sudah baca begitu. Kalau dia adalah orang yang kupingnya sudah menurun kesehatan. Tapi kalau orang yang kupingnya normal begitu, maka dia harus dengar apa yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan dengar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sendiri mendengar bacaan dia begitu. Kenapa harus mendengar? Karena ini rukun baca. Rukun baca itu harus baca. Apa yang disebutkan dalam hati ini bukan bacaan. Itu perkataan yang terucap dalam hati itu bukan ucapan. Maka orang kalaupun mentalak istrinya dalam hati itu nggak jadi talak. Nazarnya dalam hati kagak ngomong nggak jadi nazar. Itu karena yang namanya baca itu ya baca, mengeluarkan suara dari mulutnya. Yang ke-11 alla yatakhallal dzikrun ajnabi, tidak diselingi dengan zikir asing. Tadi ini syarat yang kedua dan syarat yang kelima sama. Tidak diselingi zikir yang asing. Kalau syarat yang kelima lebih spesifik, diam. Jadi tidak dijeda. Jadi tidak diselingi dengan zikir yang bukan bagian dari Al-Fatihah. Gitu. Itu syarat yang ke-11. Nah, kemudian lanjutannya nih, fase selanjutnya kita terusin aja ya, biar nyambung. Faslun, fasal selanjutnya, tasdidatul Fatihah arba'a asyrata. Tasdid dalam surat Al-Fatihah ada 14. Tasdid yang pertama, Bismillah, huruf lam. Pada kalimat lafzul jalalah Allah ada tasdidnya. Makanya millah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian tasdid yang kedua ada dalam kalimat Ar-Rahman. Bismillah, lamnya udah atas itu. Bismillahirrahman. Kemudian tasdid yang ketiga Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tasdid yang ketiga. Kemudian tasdid yang keempat ada kalimat Allah, Alhamdulillah. Kemudian tasdid yang kelima Rabbil alamin. Rabb pada huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb. Nah, ada 5 itu. Ar-Rahmanir-Rahim. 7. Maliki yaumiddin. Middin ke-8. Maliki yaumiddin ke-8. Iyyaka itu ke-9. Iyyaka na'budu yang ke-10 wa iyyaka nasta'in. Jadi harus ditekan iyyaka na'budu. Dan itu harus dibiasain supaya terbiasa. Dan itu juga biar anak-anak kalau dengar, anak-anak kita di rumah dengar, dia ngikutin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tasdid yang ke-11 ada pada ihdinas
ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas huruf shad. Tapi shad ini bukan bahasa kita ya. Dalam arti kita tidak punya padanan huruf shad di dalam bahasa Indonesia. Makanya kalau rada-rada kagak paham dimaklumilah. Karena itu memang bahasa Arab itu terkenal tuh huruf shad sama huruf dot. Dot sama shad itu bukan huruf kebanyakan orang. Bahkan bahasa Arab itu disebut sebagai bahasanya dot. Karena dot itu satu-satunya huruf dalam bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa lain sedunia. Gitu. Artinya kalau orang bisa fasih bahasa Arab sampai huruf dot, itu kemuliaan yang Allah berikan. Tapi kalau orang-orang awam shotnya rada mirip sin, ya dimaklumin lah. Gitu. Dinas. Cuman kan bedanya sin itu sin. Dinas. Kalau sin itu mulutnya gini nih. Dinas. Tapi kalau shot rada monyong. Dinas. Gitu. Jadi sin. Tak. So. Kalau so. Mudah-mudahan ntar ada ini, ada apa namanya? Ada kelas tahsin ya Ustaz, insya Allah ya kita Iya, ya. ada kelas tahsin. Ya. I, U, A. Itu kan beda tuh. Ihdinas siratal mustaqim 11. Ke-12 di huruf siratal. Siratal, tol. Lam apa namanya? Lam alladzina ada tasydidnya. Siratal ladzina itu 12. Kemudian yang 13 dan 14 ada pada kalimat waladdallin. Walad do-nya ada tasydid, lamnya ada tasydid. Waladdallin. Lam ini dot ini mad tabi'i ketemu dengan lam tasydid itu jadinya mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi itu memang lamnya itu agak ditekan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Dol gitu di apa di itu RPM-nya naik tuh dia. Waladdallin begitu. Itu jadi ini bukan mad tabi'i ketemu huruf tasydid biasa begitu. Karena ini mad tabi'i ketemu huruf tasydid maka seperti itu. Wasaffati saffa. Mad tabi'i so ketemu fa tasydid. Wasaffati saffa. Ini juga sama. Waladdallin. Jadi ini 14 tasdid. Jadi memang Syekh Salim bin Sumer cukup perhatian dengan banyak orang awam, maka sampai syarat Al-Fatihah huruf-hurufnya dijelasin. Dan ini kita nggak nemu di kitab-kitab yang lain. Di kitab-kitab fikih yang lain tuh nggak nemu ada syarat surat Al-Fatihah tuh kagak ada. Cuman di sini doang. Gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup. Saya mohon maaf karena tadi banyak putusnya. Jadi kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Kita kembalikan kepada Mas Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas ilmunya sangat bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa raise hand atau bisa ketik di chat untuk pertanyaan seputar bahasan kita ataupun pertanyaan seputar fikih di luar dari bahasan hari ini silahkan. Kalau ada yang mau nanya silahkan sambil nunggu nih Ustadz. Ustadz ada pertanyaan kadang-kadang di masjid itu kalau imamnya baca surat Al-A'la terakhirnya tuh suka ada yang berdoa beberapa makmum itu Ustadz. Itu doa apa ya? Dan di akhir surat Al-A'la itu ada apa namanya suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim ada disebutkan nama Ibrahim dan juga Musa. Anjurannya bagi orang Islam ketika disebutkan nama Nabi itu dia bersolawat. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sama sebagaimana kalau disebutkan nama-nama Nabi yang lain dianjurkan memberi salam, yaitu alaihi wassalam. Jadi yang biasa disebut oleh banyak orang ketika selesai surat Al-A'la itu alaihi wassalam. Semoga Ibrahim dan Musa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam kitab Taqrirat As-Sajidah itu dibolehkan. Jadi dibolehkan berdoa di ujung
akhir surat Al-A'la untuk dua nabi yang disebutkan, Ibrahim dan Musa. Saya belum nemu ada di kitab lain, tapi ada di kitab At-Takrirat As-Sadidah. Takrirat As-Sadidah itu kayak Al-Fiqhul Manhaji. Jadi dia kitab Syafi'i yang banyak dipakai oleh biasa Takrirat As-Sadidah itu banyaknya di Mesir. Kalau di Indonesia kurang populer. Jadi memang dibolehkan karena dia bagian daripada doa yang memang dianjurkan. Walaupun kalau saya sendiri itu enggak, saya pribadi tidak mengucapkan alaihi masalah. Bukan bagi saya bukannya keliru, tapi saya ingin mendapatkan informasi dari guru saya sendiri. Jadi guru saya nggak pernah ngomong itu, tapi itu ada di Takrirat As-Sadidah begitu. Makanya saya tidak. Jadi maksud saya ingin dapat konfirmasi untuk mengucapkan itu juga. Beda dengan Robbi Firli setelah Al-Fatihah gitu. Itu ada riwayatnya dan dapat konfirmasi dari beberapa guru. Jadi makanya tidak ada masalah gitu. Tapi kalau alaihi masalah ini seingat saya nggak pernah begitu. Tapi dalam kitab Takrirat itu dibolehkan. Oke? Siap Ustadz. Terima kasih, sangat jelas. Selanjutnya yang raise hand, Mas Dimas dulu, boleh silakan. Setelah itu Mbak Citra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini menanya cuman agak sedikit melipir dari konteks nih Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi ada sebut sebelum Al-Fatihah itu kan baca basmalah ya Pak? Iya tadi Pak Ustadz ya. Terus pertanyaan saya, apakah semuanya harus pakai basmalah ya? Kayak misalnya surat pendeknya harus pakai baca basmalah dulu Pak Ustadz. Terus kalau misalnya harus nih Pak Ustadz ya, apakah basmalah itu harus disebutkan pada saat misalnya jadi imam gitu Pak Ustadz? Karena saya pernah ketemu, dia langsung baca surat pendek aja gitu Pak Ustadz. Nah, itu sih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Kalau si imam atau kita mungkin setelah Al-Fatihah bacanya langsung di tengah-tengah surat, seperti baca Al-Baqarah misalnya. Lalu kita baca ujung akhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawat, maka tidak dianjurkan dengan bismillah. Jadi bismillah itu dianjurkan di awal surat. Dan memang begitu anjurannya. Dan bismillah memang itu memang dianjurkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika dapat wahyu satu surat itu memulainya dengan bismillah. Artinya kalau itu dimulai dengan awal surat gitu ya. Jadi satu waktu Nabi Muhammad SAW itu sempat tiba-tiba nunduk begitu. Orang lagi ngumpul, lagi ngobrol gitu, terus Nabi Muhammad nunduk sebentar. Setelah nunduk kemudian Nabi Muhammad tegak lagi, ditanya, Nabi Muhammad kenapa nunduk? Atani Jibril. Tadi Jibril wahyu. Iqra' lana ya Rasul. Bacain buat kita wahyunya ya Rasul. Dibacain. Lalu Nabi Muhammad memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi hadis ini kemudian diterjemahkan atau dipahami oleh ulama bahwa bismillah itu ayat daripada surat An-Naml. Tapi dia adalah pembuka untuk setiap awal surat. Gitu. Dia bukan bagian dari surat tersebut, tapi dia pembuka. Begitu. Fungsinya sebagai pembuka sekaligus sebagai pemisah sebelum surat yang lain. Gitu. Maka itu dianjurkan. Jadi kalau dia bacanya awal surat, maka dianjurkan bismillah. Tapi kalau dia bacanya di tengah-tengah surat, tidak ada anjuran bismillahnya begitu. Kalau baca dari awal surat tapi nggak pakai bismillah boleh nggak apa-apa. Gitu. Ini sifatnya anjuran saja.
Mudah-mudahan paham Mas Dimas. Siap Pak Ustadz, terima kasih, syukron. Oke, makasih Mas Dimas, makasih Ustadz. Silakan Mbak Citra yang sudah raise hand. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin nanya dua hal, Ustaz. Yang pertama, tentang tadi yang nggak boleh ada jeda antar ayat di Al-Fatihah. Kalau misalnya yang jedanya itu termasuk mengambil nafas, itu termasuk yang tidak diperbolehkan atau gimana, Ustaz? Itu. Lalu Ya. yang kedua, di yang syarat nomor 7 atau 8 tadi disebutkan tuh nggak boleh pakai nada atau irama yang berbeda dalam membaca Al-Fatihah, itu termasuk kesalahan. Itu nada seperti apa ya Sat yang dimaksud? Khawatirnya selama ini kita lakukan ternyata termasuk nada yang nggak boleh gitu Sat. Syukran Sat, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 7 nada nomor 7 apa nomor 8? 7 atau 8 Sat, kalau yang di terjemahan tadi yang saya lihat ditampilkan dalam kurung nada atau irama. Coba Mas Andi, saya mau lihat terjemahan. Tadi saya nggak baca terjemahannya. Nomor berapa tuh? Nomor 7 Ustaz. Nomor 7 Ustadz. Sini nomor 7. Oh, iya. Lahan. Lahan di sini diterjemahkan sebagai irama, gitu ya. Saya lahan itu bukan irama. Lahan itu bukan irama. Buat lahan itu artinya kesalahan. Lahan itu lebih tepatnya penyelewengan. Jadi kita jawab yang nomor ini dulu ya. Jadi terjemahan ini saya belum tahu ada yang mengartikan lahan itu irama. Lahan itu penyelewengan. Dan lahan ini dalam ilmu tajwid biasa digunakan untuk penyelewengan terhadap hak-hak huruf. Jadi huruf kan ada sifat huruf, ada namanya ada hamash, ada huruf halki, ada huruf itu sifat. Nah, ketika orang baca satu huruf tertentu tidak sesuai dengan makhrajnya, itu juga disebut lahan. Jadi lahan itu penyelewengan terhadap hak huruf, gitu maksudnya. Nah, dalam surat nomor nomor 8, nomor di sini nomor 8, kalau di sini nomor 7. Nomor 7 ini atau nomor 8 di sini, lahan itu artinya kesalahan atau penyelewengan huruf yang mukhil. Ya, betul, yang dapat merubah makna. Yang mukhil, yang merusak makna. Nah, nomor 7 di situ atau nomor 8 di sini diartikan dua, yaitu taghyirul i'rab. Taghyirul i'rab itu merubah harokat. Yang kedua ibdalul harfi, mengganti huruf. Nah, jadi ini lebih saya sih bilangnya salah itu kalau diarti irama. Yang tepat itu penyelewengan. Jadi tidak boleh ada penyelewengan huruf yang penyelewengan itu merubah maknanya. Apa penyelewengan yang merubah makna? Dua bentuknya. Pertama, taghyirul i'rab. Taghyirul i'rab itu artinya merubah harokat. Alhamdulillahi rabbil, diganti rabbul. Itu merubah harokat. I'rabnya berubah, maknanya berubah. Atau yang kedua yaitu mengganti huruf-hurufnya diganti. Ar-Rahmanir Rahim. Itu. Jadi bukan irama. Orang baca Al-Quran memang mesti berirama. Bahkan ada sabda Nabi yang masyhur ini, sabdanya kata Nabi Muhammad, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak nyanyi barang Al-Quran, ya, maksudnya tuh membacanya dengan irama, falaysa minna, maka bukan bagian dari kita. Orang kita tuh orang Islam kenal seni, maka baca Al-Quran pun dengan irama. Selama irama tersebut tidak merubah makna, ya, artinya tidak merusak tajwidnya, begitu. Dan hampir setiap negara tuh punya irama dan corak yang berbeda-beda, begitu. Kalau nagom itu kan ada 10 tuh, dan nagom macam-macam itu. Itu ahli qiraat tuh biasanya di MTQ ada tuh kelas
ini lomba hafal 5 juz dengan nagom tertentu, dengan nagom apa begitu. Gitu. Tapi itu nagom tuh lebih kepada gaya baca. Sedangkan irama itu ya alunan suara. Biasanya setiap negara punya alunan suara yang khas. Orang Cina alunan suara pas baca Qur'annya kan beda sama orang Sunda. Jadi alunan itu dibolehkan selama tidak merusak tajwid dan juga tidak menyelewengkan hak-hak huruf gitu. Jadi nomor 7 itu artinya tidak boleh ada kesalahan huruf yang merubah makna. Bentuknya 2, yaitu merubah harokat dan juga mengganti huruf gitu. Itu soal kedua, mudah-mudahan cukup ya yang kedua ini. Kemudian soal pertama tadi soal jadi lupa soal mengambil nafas untuk Oh jeda. iya, jeda yang dibolehkan. Ada jeda ini sama mengambil nafas atau kalau batuk gitu apakah termasuk gitu Ustaz? Iya. Jadi jeda yang dibolehkan tuh jeda yang uzur. Punya uzur seperti ngambil nafas, dia batuk, termasuk lupa. Lupa itu uzur. Jadi dia diam. Maliki yaumiddin. Dia tiba-tiba blank begitu. Itu kan jeda tuh. Diingetin sama makmumnya. Iya baru. Itu jeda nggak ada masalah karena jedanya uzur. Tapi jeda yang tidak dimaafkan tuh jeda yang lama tanpa alasan atau jeda sebentar yang dimaksudkan untuk motong bacaan itu gitu. Ya kan namanya imam tuh kan sama juga punya pikiran kan gitu. Di rumah dia mikirin istrinya, mikirin anaknya, apalagi awal bulan kan. Biasanya cicilan dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Dia mikirin, oh iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bingung habis itu apa gitu. Soalnya sebelum sholat pikirannya udah banyak. Pikirannya udah banyak tuh. Gitu. Jadi kalau jedanya lupa, jedanya bersin, jedanya batuk, jedanya ngambil nafas, itu tidak ada masalah. Begitu. Kemudian, iya, cukup ya. Jadi terubah. Jadi bukan irama. Baik, syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, ada titipan pertanyaannya. Ada titipan pertanyaan beda dari bahasan kita ini. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya memakai sepatu atau jaket yang ada kulit babinya? Sebenarnya kulit babi itu tidak bisa jadi suci walaupun disamak. Jadi kalau make itu kan berarti menempelkan bagian badan ke najis. Jadi kan aslinya najis karena dia nggak bisa disucikan. Seluruh hewan ini kulitnya kalau disamak bisa suci. Ustadz punten, samak itu diapain ya? Mohon maaf. Samak itu bahasa pabriknya di tanning. Jadi dibersihin gajihnya, dijadiin cuman murni kulitnya aja supaya bisa digunakan. Kayak beduk gitu ya, yang biasa kayak beduk gitu Ustadz? Ya, begitu. Waktu itu saya pernah diajak jalan-jalan sama teman saya ke pabrik yang lagi ngolah kulit. Waktu itu kulit yang lagi diolah tuh kulit buaya sama kulit ular. Dia pabrik kulit, jaket, celana, sepatu juga tuh. Yang teman saya ini yang ngajaknya anak kecil. Namanya si Unyil. Saya nonton laptop si Unyil. Waktu itu kegiatannya datang ke pabrik. Seluruh kulit bangkai, kulit hewan bangkai itu bisa jadi suci kalau disamak. Samak itu di tanning. Dulu orang samak itu, saya punya kakek tuh, jadi kulit kambing itu direndam di air panas yang campur garam. Setelah itu diangkat, digosok. Kadang gosoknya juga pakai batu. Gosok itu sampai gajih-gajihnya, lemak-lemaknya tuh hilang, terlepas. Gitu. Sehingga jadi murni kulitnya doang. Habis itu dimasukin air lagi, dibersihin lagi, dijemur. Itu samak tradisional.
Kalau samak zaman modern namanya di tanning. Jadi waktu si laptop si Unyil itu pabriknya tuh punya 3 mesin itu. Jadi kulit yang masih kulit itu masuk ke mesin pertama itu digiling, kayak mesin cuci, digiling, mesinnya gede. Itu keluar asap tuh. Saya nggak tahu tuh keluar asap dingin apa panas tuh. Pokoknya keluar asap. Keluar asap putar, lalu setelah mesin pertama taruh lagi di mesin kedua, digiling lagi. Sampai mesin ketiga baru itu di apa namanya? Dijemur. Habis itu baru bisa diolah gitu. Semua kulit hewan jadi suci kalau disamak. Itu kulit bangkai. Hewan yang boleh dimakan atau tidak dimakan kalau disamak jadi suci kecuali kulit anjing dan babi. Jadi kulit babi walaupun sudah disamak dia nggak bisa jadi suci. Dia tetap najis. Karena babi itu najisnya najis aini. Kita bisa bilang, Ustadz itu singa suci apa najis? Kalau dia hidup suci. Gitu. Ustadz itu singa suci apa najis? Singanya udah mati, itu najis. Kenapa Ustadz? Tadi bilangnya suci. Suci karena masih hidup. Terus sekarang najis. Kenapa najis? Karena dia bangkai. Jadi dia najis karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya hidupnya hilang. Karena dia jadi bangkai, maka dia jadi najis. Tidak begitu. Ditanya Ustaz itu babi suci apa? Dia najis karena dia babi. Ya. Jadi itu najisnya najis aini. Karena najis aini maka tidak bisa disucikan walaupun sudah disamak. Nah berarti kalau kita punya jaket kulit babi, sepatu kulit babi, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kita make berarti kita bersentuhan dengan najis gitu. Bersentuhan dengan najis kan bukan sesuatu yang diharamkan sebagaimana kita megang kotoran. Cuman ini menjadi masalah kalau kemudian ada beberapa pekerjaan yang disyaratkan kita suci daripada najis. Nggak bisa dipakai buat sholat, nggak bisa dipakai buat misalnya kalau sepatu itu sepatu khuf kan nggak bisa boleh diusap kalau lagi wudhu. Jadi pada intinya itu adalah najis, maka orang muslim sangat menjaga diri dari najis. Maka bahan-bahan seperti itu mesti dihindari dari itu. Gimana Ustaz? Ya kasih, sedekahin, ibahin buat orang non muslim misalnya, teman yang non muslim. Kalau kita memang nggak usah gitu. Oke, mudah-mudahan cukup. Ya Ustaz. Ustaz ada titipan pertanyaan juga nih. Ustadz, kalau misalnya lagi sholat terus lupa rokaat, benar-benar lupa gitu, sebaiknya diulang dari awal atau bagaimana ya? Apa? Gimana? Lagi sholat terus benar-benar lupa rokaat, Ustadz. Itu sebaiknya gimana? Diulang dari awal atau gimana katanya? Kalau kita sudah masuk dalam ibadah sholat, jangan dibatalin. Terus ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, maka ambil hitungan yang paling sedikit. Jadi pas kita bangun, Allahu Akbar, kita bingung. Ini rokaat ketiga apa dua ya? Kita ambil ini rokaat kedua. Gitu. Jadi terusin sholatnya. Terusin sholatnya sebagai rokaat kedua, berarti nanti 3, terus 4. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Pokoknya jangan batalin sholat dalam alasan apapun. Nggak boleh. Lupa rokaat, terusin sholatnya, tambah rokaat lagi. Lupa baca Fatihah, berarti rokaat itu kagak dihitung. Tambahin rokaatnya lagi. Ragu-ragu dalam rokaat, ambil rokaat yang paling sedikit, terusin sholatnya, nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi. Jadi kalau kita udah masuk dalam satu ibadah, tidak boleh dibatalkan. Itu kecuali kalau urusannya nyawa nih. Kita udah sholat,
tiba-tiba dari pinggir kita tahu ada motor gila yang naikin orang nggak waras. Jadi kita kalau nggak batalin, kalau nggak lari ketabrak gitu. Tapi kalau cuman lupa, ragu-ragu, jangan batalin sholat. Sholatnya terusin. Cuman kalau ragu ya ambil yang paling sedikit. Kalau ada rukun yang lupa, diganti di rakaat selanjutnya. Rakaat yang tadi lupa kagak dihitung sebagai satu rakaat. Begitu. Siap Ustadz, terima kasih. Ustadz masih menyambung terkait jangan membatalkan ibadah, apalagi sholat. Gimana kalau kasusnya ke masjid, pas sudah mau sholat fardu, pas mau sholat sunnahnya itu tiba-tiba iqomah. Nah, diterusin sholat sunnahnya atau kita ikut sholat fardu ngebatalin sholat sunnah supaya mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam Ustaz. Ada hadis Nabi Muhammad yang bilang, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Kalau sholat sudah diikomahkan, maka tidak boleh ada sholat lagi kecuali sholat yang fardu, sholat yang diikomahkan tadi. Gitu. Tapi kita udah masuk sholat, Ustaz. Nah, gitu. Maka dilihat, ditinjau. Kita kan orang situ asli, maksudnya orang yang udah rutin sholat di situ. Jarak antara iqomah sampai imam takbiratul ihram, kita tahu nih jaraknya nih. Apalagi imamnya masih di sop belakang. Langkahnya aja kan lumayan tuh gitu. Kalau sekiranya bisa menyelesaikan sholat sebelum takbiratul ihram imam, gitu, atau minimal sebelum baca surat Al-Fatihah, maka terusin sholat fardunya, sholat sunnahnya. Gitu. Tapi kalau sekiranya nggak bisa menyelesaikan, karena benar-benar kita baru banget, toto imamnya udah naik, nah gitu kan nggak mungkin tuh. Maka mengikuti hadis Nabi Muhammad kalau sudah diikomahkan, ya udah batalin sholatnya, masuk sholat fardu. Jadi tinggal dilihat aja. Ah ini mah imamnya rada lama nih. Belum lagi pas nyampe depan dia main tunjuk-tunjukkan. Silakan kan gitu. Lumayan lama tuh. Gitu. Maka kalau sekiranya bisa menyelesaikan sebelum imam takbiratul ihram atau minimal sebelum baca surat Al-Fatihah begitu, agar bisa tetap dapat status muafik itu kan dapat Al-Fatihah gitu, terusin sholat sunnahnya. Tapi kalau nggak bisa, ya udah batalin sholatnya, kita ikuti perintah Nabi Muhammad, artinya insya Allah pembatalannya bukan karena sengaja begitu. Oke. Baik Ustaz. Teman-teman ada yang mau nanya lagi silahkan resen atau chat. Kalau belum saya akan bacakan titipan pertanyaan. Ustadz gimana kalau lagi sholat jemaah, posisi saya berada di belakang imam, terus imamnya batal. Tapi pas kalau kita gantiin, kita nggak tahu lanjutan suratnya yang dibaca. Imamnya batal. Lagi baca sholat jahar berarti Ustaz. Suara yang dikeraskan, sesudah Al-Fatihah ada surat, batal kan kita gantiin. Nah, tapi kita nggak tahu nih sambungannya apa. Kalau habis Al-Fatihah itu kan surat setelah Al-Fatihah kan hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Jadi pas kita masuk ini gantiin imam, kita mau baca surat berbeda dengan imam boleh, atau enggak baca surat pun enggak ada masalah, langsung ruku juga boleh-boleh aja. Karena surat setelah Fatihah itu sumut. Kalaupun kita mulai atau tidak baca sama sekali langsung ruku itu juga sah begitu. Jadi enggak itu imamnya ngerti. Jadi dia tahu bakal kentut, dia beresin dulu Al-Fatihahnya, setelah itu baru dia keluar. Biar dia enggak ngerepotin makmum. Kan gitu. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Teman-teman ada yang yes, silakan. Mau tanya dong. Monggo Mas Satria. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam. Rahmatullah. Ustadz, saya mau tanya nih mengenai 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, terkadang tuh pada saat kita sampai ke masjid udah nggak dapat nih 2 rakaat sebelum subuhannya. Nah, terkait keutamaan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, apakah bisa kita laksanakan setelah sholat subuh?
Iya, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu masuk dalam kategori sholat sunnah rawatib. Ketentuannya, sholat sunnah rawatib itu boleh diqodho. Artinya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, witir, duha, itu rawatib tuh. Sholat rawatib itu ketentuannya boleh diqodho. Cuman yang jadi masalah, kata ulama, syarat untuk boleh mengqodho sholat sunnah rawatib adalah orang yang sorot lahu wirdan. Sholat rawatib itu udah jadi wiridan bagi. Wiridan itu maksudnya udah jadi rutinitas. Gitu. Sudah jadi wiridan. Orang yang tiap qobla subuh wiridannya ya qobla 2 rakaat. Itu jadi wiridan. Udah jadi rutinitas. Kalau dia adalah orang yang sudah punya rutinitas rawatib, ketika waktunya lewat dia boleh qodho. Biasanya qobliyah zuhur. Karena ada urusan repot, tiba-tiba datang udah iqomah, ba'da zuhur dia sholatnya 2 rakaat 2 kali. 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat qodho qobliyah. Itu boleh bagi orang yang sudah terbiasa, begitu. Maka kalaupun kita sudah orang yang terbiasa terhadap qobliyah subuh, udah biasa begitu ya. Walaupun standar biasa ini yang jadi jadi masalah. Yang sering saya dengar dari banyak guru, terbiasa itu melakukannya selama 40 hari tidak terputus. Kalau 40 hari sudah melakukan itu tidak terputus, itu udah jadi wirid. Kalau udah jadi wirid, satu waktu dia tinggalin, dia boleh diqodho. Gitu. Karena Nabi Muhammad pernah mengqodho qobliyah zuhur di ba'da asar. Gitu. Maka dari hadis ini, karena qobliyah ini rawatib, maka seluruh sholat sunnah rawatib boleh diqodho. Cuman syaratnya bagi yang sudah jadi wirid, gitu, sudah kebiasaan. Karena kalau masih beginner begitu, masih pemula, kan jadi meremehkan akhirnya gara-gara dan ntarlah qobliyah subuh diqodho aja bisa. Bukan jadi jadi seperti ya itu tadi, tidak sigap begitu, jadinya meremehkan. Maka syarat itu harus bagi orang yang sudah jadi wiridan. Gitu. Mudah-mudahan cukup gitu ya, Mas Satria. Ya, cukup Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ustadz, pertanyaan terakhir teman-teman, kalau ada yang mau nanya silahkan, kalau nggak ada ini ada pertanyaan terakhir. Ustadz, kita kan tahu ya kisah Nabi Muhammad SAW ikut ke medan perang sampai di garis depan gitu ya Ustadz ya. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah kalau terluka Nabi Muhammad itu kita tahu ceritanya. Tapi apakah Nabi Muhammad pernah membunuh musuhnya di medan peperangan nggak Ustadz? Yang saya pelajari, Nabi Muhammad tidak pernah membunuh musuhnya. Seingat saya tidak pernah. Tidak ada satu musuh dalam peperangan yang terbunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Saya nggak pernah, belum pernah dengar. Seingat saya seperti itu. Tapi nanti saya pastiin lagi ya minggu depan ya. Iya Ustaz. Jadi kalau dikatakan sebagai garda terdepan ya betul, tapi nggak tepat juga. Karena Nabi Muhammad SAW juga dalam peperangan kan sering berada di tenda mengatur strategi. Gitu. Perangnya pun ada pos-posnya kan, belah sono fulan bin fulan, belah sini fulan bin fulan, begitu. Sebagaimana perang Khandaq itu perang Khandaq beberapa hari terjadi sampai hari kesekian ketika ada orang Yahudi namanya Amr bin Wud nantang duel begitu. Kemudian kan Nabi Muhammad nggak maju, justru Nabi Muhammad siapa nih yang mau berani duel sama Amr bin Wud? Gitu. Akhirnya yang maju Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu masih 15 tahun. Kata Nabi Muhammad, jangan Ali, ini Amr bin Wud nih gede nih gitu. Kata Nabi, kata Ali, ya udah nggak jadi. Ditantang lagi, Sayyidina Ali lagi yang maju. Jangan Ali, ini Amr bin Wud gede.
Akhirnya sampai 3 kali Sayyidina Ali menunjuk tangan, akhirnya Sayyidina Ali lah kemudian yang masuk. Dan ternyata itu gelut itu. Itu gelut sampai kagak kelihatan, debu kemana-mana. Tahu pas debunya turun, Amr bin Wud udah di bawah kakinya Sayyidina Ali. Itu Amr bin Wud itu disebut raksasa waktu itu. Jadi maksudnya Nabi Muhammad iya ikut peperang, tapi kalau dikatakan di garda terdepan, ya memang iya gitu. Tapi tidak selalu. Karena beberapa kali Nabi Muhammad juga mengatur, kadang mengatur strategi, maksudnya ada namanya konsolidasi dalam peperangan kan juga. Artinya musuh datang untuk negosiasi, datang ke tenda Nabi juga. Tapi kalau soal pernahkah Nabi Muhammad membunuh musuhnya dalam peperangan, seingat saya belum ada. Bukan belum ada, emang kagak ada. Tapi untuk memastikan insya Allah minggu depan gitu ya. Insya Allah minggu depan. Oh iya, insya Allah. Ya Ustadz, saya itu soalnya penasaran saya juga sih Ustadz. Tapi kan saya bacanya sedikit, makanya saya mau konfirmasi sama Ustadz. Ustadz ada Ya. satu lagi dari Ibu Astari katanya masih bisa nggak nyelip satu pertanyaan? Monggo Ustadz satu lagi nggak apa-apa ya? Ya, silahkan. Silakan. Ya, makasih Mas Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya ini saya agak-agak galau sih Ustadz. Jadi karena tuntutan pekerjaan ya, kadang kalau misalnya harus berkunjung ke satu negara atau ke suatu tempat yang punya budaya tertentu. Nah, di tempat itu biasanya panitia menyuguhkan berbagai macam kegiatan yang menurut mereka itu masuk ke kebudayaan mereka. Tapi kebudayaan ini juga dia bersinggungan dengan kepercayaannya mereka gitu ya. Jadi misalnya saya waktu itu berkunjung ke satu negara, ada satu prosesi yang menurut mereka ini lebih ke culture, tapi bersinggungan juga menurut saya itu dengan agamanya. Cuma karena mereka meyakinkan itu lebih ke culture, akhirnya kita mengikuti prosesi itu gitu. Jadi di situ kita diminta untuk memberikan makanan ya pada pagi hari gitu ke pembuka agamanya, di mana nanti sebagai balasannya mereka akan makan semua makanan itu dan mendoakan yang memberikannya gitu kan. Di saat itu kalau misalnya kita berpikir nih Ustadz, itu hanya sebagai budaya aja, itu sebenarnya kita dosa nggak sih? Karena kadang kalau kita nggak ikut ya, terus terang aja Ustadz gitu ya, itu buat mereka tuh jadinya apa ya, kayak penghinaan gitu loh. Karena kan mereka juga nggak ngerti ya, dan agak panjang kalau kita harus menjelaskan di saat kita jadi misalnya lagi perwakilan negara gitu Ustadz. Itu aja Ustadz. Makasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya tasyabuh ini kan bagian dari masalahnya kan tasyabuh, menyerupai. Ini kita melakukan sesuatu yang menyerupai kebiasaan atau ritual non-muslim. Ada syarat di mana menyerupai itu menjadi haram. Syaratnya yang pertama, ini menyerupai dalam ritual ibadahnya. Ritual ibadah itu mereka merasa berkeyakinan mendapatkan pahala dengan ritual tersebut, begitu. Tapi yang kedua itu syarat diharamkan itu, syarat tasyabuh itu menjadi haram jika itu dikerjakan di komunitas muslim. Karena dia berada di komunitas muslim, maka tidak ada celah untuk menyerupai kaum non-muslim. Tapi kalau dia berada di negara, di komunitas non-muslim itu sendiri, maka justru berbuat sebaliknya, justru membahayakan dirinya. Dalam arti membahayakan posisinya ketika itu. Maka itu termasuk tasyabuh yang ditoleransi. Jadi syaratnya banyak. Saya punya penjelasan soal tasyabuh yang diharamkan dengan tasyabuh yang tidak diharamkan. Gitu. Karena tasyabuh ini sesuatu yang memang tidak mungkin bisa dihindari. Maka dikasih standar mana tasyabuh yang haram. Tasyabuh yang haram itu tasyabuh di negara muslim. Tasyabuh kepada non-muslim di negara muslim.
karena tidak ada celah. Tapi kalau ada orang bertasyabuh dengan non-muslim karena memang di negaranya dia terikat dengan aturan itu, begitu, itu kan sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Gitu. Maka itu menjadi toleransi dari apa yang dikerjakan. Selama hatinya, begitu, hatinya tidak meyakini ini sebagai sebuah kebaikan gitu, dalam arti kebaikan agama. Jadi hatinya tuh masih iman. Ustadz Ahmad suaranya putus. Kebaikan karena Allah yang memang memberikan kita kebaikan. Ustadz suaranya putus-putus. Afwan Ustadz. Ini ke-mute sekarang. Tadi suara jawabannya jelas apa gimana? Mbak Astari, gimana kah? Ya intinya nangkep sih Ustadz, karena emang bikin galau banget gitu kalau misal harus hadir ke acara-acara seperti itu gitu. Jadi saya mengubah mindset ya, memang itu sebagai culture ya gitu kan. Ada syarat-syarat tertentu ya tadi Ustadz ya. Sebenarnya kalau kita ada di komunitas yang non Muslim, ada beberapa persyaratan yang membuat itu jadi ada toleransinya begitu ya Ustadz ya. Ya, nanti lebih jelas ya. Ya, nanti lebih jelasnya lihat syarat itu. Saya udah bikin video soal syarat-syarat tasyabuh itu. Oh, nanti bisa dilihat tentang syarat-syarat tasyabuh ya di share. Atau nanti saya cari di YouTube-nya. Gitu. Oke. Ya, siap Ustadz. Makasih banyak. Ya, ada lagi Mas. Nanti saya kirim linknya. Oke, Ya, nanti dikirimin ke Mbak Astari. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Ahmad Zarkasi atas ilmunya malam ini. Sebelum kita tutup, mohon kita minta doanya dari Ustadz Ahmad Zarkasi untuk kita semua. Silakan Ustadz. Ya, kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, kita semua diberi kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang sedang kekurangan diberi kecukupan, yang sedang kesusahan diberikan jalan keluar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Mas Andi. Siap Ustadz, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Ya. Salam buat keluarga, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga malam ini ilmunya bermanfaat dan bisa kita share dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita tutup, kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih. Sama-sama teman-teman.